Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan atas kehidupan iman dan percaya kita. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan di setiap jalan yang akan memasuki gang desa waktu ini, kita sudah melihat satu suasana yang berbeda. Karena beberapa saat yang lalu, setiap jalan yang masuk ke gang dusun itu ditutup dengan rapat dan dipasang suatu spanduk yang ada tulisannya, "Maaf, jalan ditutup mengikuti himbauan pemerintah, bendo selamat kabeh." Tetapi saudara-saudara, memasuki minggu-minggu ini, jalan ke gang-gang tadi yang semula ditutup rapat sudah mulai dibuka. Juga tidak ada shower yang nyemprot lagi mengenai mobil, motor, atau orang-orang yang akan memasuki gang dusun tersebut. Kemungkinan hal ini dikarenakan pemerintah sudah mulai menginformasikan pemberlakuan new normal. Sekalipun wabah COVID ini juga masih berlangsung, adanya pemberlakuan new normal ini, saudara-saudara, bukan berarti pemerintah sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi keadaan ini. Tetapi pemberlakuan new normal ini tentu dengan suatu doa, suatu harapan supaya wabah COVID segera bisa berlalu dan bangsa ini masuk di dalam masa pemulihan. Jemaat Tuhan yang terkasih, berbicara tentang pemulihan, demikian yang diperbuat Allah di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Karena kasih Allah, maka Allah berkenan untuk memulihkan kondisi manusia yang berdosa, yakni melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menyerahkan diri di atas kayu salib, wafat. Tuhan yang bangkit dari kematian dan sudah naik ke surga, yang berarti karyanya yang sempurna itu sudah dikerjakan bagi manusia. Sehingga setiap orang percaya kepadanya beroleh anugerah pengampunan
yang berarti beroleh pemulihan relasi dengan Allah. Oleh karena itu, di dalam bacaan kita, bahwa setiap orang percaya yang sudah menerima pemulihan Allah itu diutus untuk mewujud nyatakan pemulihan yang sudah diterima di dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan membangun satu relasi, memulihkan satu relasi satu dengan yang lain, didasarkan akan kasih, didasarkan dengan pengampunan Kristus. Dengan setiap orang boleh mengalami akan pemulihan Allah melalui kehidupan orang percaya yang diutus oleh Tuhan untuk mewujudkan tugas tanggung jawab, yakni mewartakan dan bersaksi akan karya keselamatan, bersaksi dan menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa untuk menjadi saksinya bukanlah sesuatu yang mudah. Orang percaya akan dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, sehingga Tuhan mengatakan, "Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman," yang berarti Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan. Itulah yang memberikan satu kekuatan, itulah yang memberikan satu kemampuan penghiburan, sehingga setiap orang percaya bisa melaksanakan perutusan dari Tuhan dengan tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa lemah ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Karena kekuatan Roh yang menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya memberanikan diri untuk berkunjung ke orang tua saya di desa Kaliceret. Yang keduanya sudah sakit-sakitan. Sepanjang jalan HP Bu Marta selalu dipantau oleh aplikasi penanganan COVID-19. Masuk ke daerah satu, masuk ke daerah yang lain, itu selalu ada penjelasan. Anda memasuki zona kuning, Anda memasuki zona merah. Dan ketika masuk di daerah saya, pantauan aplikasi itu menyebut Anda masuk di zona hijau. Yang berarti bahwa di daerah saya itu masih netral, masih bersih dari wabah COVID. Beberapa saat ketika saya sudah sampai di rumah dan sedang duduk-duduk mempersiapkan akan makan siang, tiba-tiba ada 2 orang pemuda mendatangi saya. Pemuda itu mengatakan, "Maaf Pak, akan kami semprot dengan cairan disinfektan." Saya mengatakan, "Waduh, gimana ini Mas? Wong baru mau makan. Atau gini, ayo makan dulu bareng-bareng. Setelah itu kalian boleh nyemprot sana, nyemprot sini." Tapi katanya, "Tidak Pak, masih ada tugas lain, saya nyemprot saja." Nampaknya 2 pemuda ini tahu saya datang dari zona red. Ya. Sehingga akhirnya pemuda itu nyemprot sana, nyemprot sini, ya, di ruang tamu di rumah bapak saya, termasuk kursi yang saya duduki pun itu juga ikut disemprot. Takutnya mungkin kalau saya membawa virus dari sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi satu hal yang saya perhatikan, bahwa apa yang dilakukan oleh 2 pemuda tadi adalah untuk mempertahankan kondisi yang normal, kondisi yang sudah pulih. Jadi jangan sampai kondisi yang sudah pulih, kondisi yang sudah normal menjadi tidak normal. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita diajak untuk senantiasa juga merasakan pemulihan
yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Jangan sampai sebagai orang percaya yang sudah dipulihkan, tetapi keadaan kita masih seperti orang yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang yang sudah diberi kenormalan di dalam kehidupan kita, tetapi hidup kita seperti tidak normal. Lalu pemulihan apa yang sebenarnya sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita, saudara? Saudara, Tuhan sudah memberi kita pengampunan, sehingga relasi kita dengan Bapa di surga menjadi tersambung. Relasi kita menjadi pulih. Sehingga dengan adanya pemulihan relasi itu, kita ada di dalam kedamaian. Kita ada di dalam sukacita. Tuhan juga senantiasa memberikan pemeliharaan di dalam hidup kita. Secara lengkap, pemeliharaan melalui firman-Nya, sehingga iman kita terpelihara dan semakin kuat di dalam kita mengikut Dia. Demikian juga apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, Tuhan mampu sediakan. Sekalipun saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, kita tidak lepas dari pencobaan. Bahkan secara manusiawi kita terkadang menangis, kita terkadang mengeluh ketika kita menghadapi berbagai pergumulan yang begitu berat kita rasakan. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, sebagai orang percaya, mari kita terus mengamini dan mengimani Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita imani dan kita percaya bahwa sampai waktunya Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, kita diperintahkan untuk membawa pemulihan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita akan bersama imani bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kita menghadapi pencobaan, tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah